Guys, kita PDPR lagi nih guys. Sedih juga tidak dapat jumpa kamu semua guys di kelas. Kan kalau di kelas tuh boleh juga kacau-kacau si Nursila. Kasih marah-marah si Nursila. Itu si Denny yang cakap itu sama si Mark. Oke guys, macam mana pun oleh karena sudah diarahkan PDPR, kita kan akur juga lah guys kan. Oke. Mari kita sambung guys. Silabus kita yang tidak kesampaian habis sebelum cuti walaupun pakai gear 4 sudah itu guys. Oke guys, jadi hari ini saya mau itu tajuk yang seterusnya yaitu Nina kita mau belajar guys. Hari itu guys, kalau kamu tengok ini yang kita sudah belajar ialah sampai sini Nina, teknik nominal ini. Masih ingat lagi kalau jenis keputusan rutin itu yang selalu berlaku, tiada elektrik, selalu sudah berlaku, kita tahu sudah apa yang mau dibuat. Kalau tak rutin yang tiba-tiba tiba-tiba banjir di Tambunan, semua pun blank, sebab tidak tahu dia punya prosedian, sebab tidak pernah banjir. Itu yang BZD ialah rutin tak rutin. Jadi kalau yang rutin itu kan ada sudah sedia dia punya perancangan, memang tahu sudah sedia apa yang mau dibuat, selalu berulang-ulang. Tapi kalau tak rutin itu kan yang jarang berlaku. Itu dua jenis keputusan. Jadi keputusan yang kita buat itu pun berubah mengikuti punya keadaan. Langkah dalam proses pembuatan keputusan. Masih ingat contoh saya yang bagi itu hari itu? Apa saya contoh bagi itu? Tiles di office si Lola retak. Retakan. Jadi kenal pasti masalah dia ialah tiles retak. Kutip data di mana rosak. Berapa banyak rosak. Menganalisis data, berapa size yang rosak, apa jenis-jenis dia punya tiles, macam mana dia punya ketebalan. Menjana alternatif. Mau disemen kah, mau dibongkar semua kah, mau dibikin balik semua kah walaupun tidak retak, kasih clear semua supaya buat yang baru semua satu sekata. Kan alternatif dia. Kemudian menilai alternatif, mana yang murah, mau bongkar semua balik, mau tukar itu yang pecah saja, mau semen saja supaya dia rata, atau letak saja walaupun tidak rata, macam bergunung ganang nanti tersandung. Itu menilai. Las memilih, cari yang paling murah, mana yang paling senang, ikut keputusan itu syarikat. Itu dia punya langkah-langkah proses. Kemudian alat membuat keputusan secara kuantitatif. Ingat kuantitatif melibatkan matematik dan nomor-nomor. Kuantitatif, statistik deskriptif. Saya sudah mention itu mean, mood, median, CNPY, dan saya sempat bagi contoh itu apa itu? Mean, mood ialah data yang paling banyak kali berulang. Contoh, kalau katakan saya jadi YB, saya bilang saya pergi jumpa ketua kampung di setiap kampung, dan saya tanya dia orang, berapa mood pendapatan keluarga di kampung kamu? Jadi setiap ketua kampung akan bagi tahu saya mood saja yang paling banyak. Jadi saya buat keputusan. Kampung saya Heidi. Kampung mana guys si Heidi itu? Paling banyak yang pendapatan dia begini. Atau kampung si Linit. Macam ini. Itulah saya akan buat keputusan dari sana. Jadi itulah berdasarkan nomor. Nomor-nomor. Ada lagi itu kita belajar nanti, mean, median semua, sisian PY. Kemudian pokok keputusan. Masih ingat pokok keputusan? Dia ada cabang-cabang. Lepas itu bila kita kira cabang yang ini berapa keuntungan, patutkah kita pilih cabang ini? Kita pilih lagi cabang yang satu, kita kira lagi dia punya risiko dan keuntungan. Ada dia bagi peratus, tinggal kita mendarab lagi pakai kalkulator. Jadi mana satu? Kalau cabang ini tidak bagus, terus kita ini tidak mau, kasih kick dia out, kita pangkal dia. Last kali kita buat keputusan, ini cabang yang kita mau. Gitu guys. Itu tadi kuantitatif. Sekarang kualitatif. Tulang ikan. Masih ingat lagi? Masalah printing tidak terang, fotostat tidak terang. Faktor dia ada 4. Satu, manusia, itu tetap sudah tuang bahan, kaedah, mesin.
Nah, oke, jadi mungkin mesin dia baru lagi, tapi orang dia tidak pandai, tidak skill. Nah, ataupun mungkin orang dia pandai, tapi mesin dia rosak sudah macam yang terjam-jam sudah, sama juga. Nah, atau mesin dia oke, manusia dia pun oke, tapi bahan dia ink pula yang murah punya. Jadi memanglah tidak terang. Nah, kan? Atau kaidah dia salah. Oke, jadi ada 4 itu. Oke. Sumbang saran ialah apa? Sumbang saran ialah yang semua orang diberi pilihan, diberi peluang untuk memberi memberi pendapat. Kemudian kita pergi kumpulan fokus lagi, teknik Delphi lagi. Teknik kumpulan nominal mungkin saya tidak berapa sempat kasih elaborator itu, tapi yang keempat yang terakhir ini 2, 3, 4, 5 ini kalau kamu baca dalam buku, kamu akan senang paham dia punya maksudnya. Jadi itu ialah kualitatif. Ada dia punya ciri-ciri itu. Kumpulan fokus apa dia punya ciri, Delphi apa dia punya ciri, kumpulan nominal apa dia punya ciri. Selalu kena tanya ini ya bagian ini. Oke. Jadi guys, kalau di kelas si Den ikut saya ketawa sudah itu sama si Mark. Dia bilang. Oke, jom. Kita pergi yang bagian yang saya mau sambung hari ini. Nah, faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Apa faktor-faktor bila kita membuat keputusan? Kan, memang ada. Kalau katakan kamu memilih boyfriend kamu, apa faktor-faktor dia? Kaya kah, handsome kah, sado kah, setia kah, apa lagi? Cute-cute kah, semen. Mana sudah si John itu? Bagus kita tanya si John supaya dia yang good boy ini baru dia apa dia punya ciri-ciri. Tidak bah. Oke, jadi untuk yang faktor pembuatan keputusan ini yang mempengaruhi pembuatan keputusan ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi hari ini saya mau kabur 1 saja. Nanti besok lagi kita sambung yang seterusnya lah. Oke. Pengaruh pertama ialah pengaruh kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan. Lain sih kita punya nama kan kedapatan macam kedapatan selingkuh. Tidak bah. Pengaruh, tapi kamu akan tulis ini dalam periksaan. Pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan. Oke. Yang pertama, tengok. Kalau kamu ada maklumat tentang suatu keputusan tepat. Contohnya saya ingin membeli produk kesehatan. Jadi maklumat dia sangat-sangat tepat. Berapa harga? Begini. Berapa kuantiti? Begini. Berapa dia punya mililiter? Begini. Berapa berat dia? Berapa dia punya kandungan kimia? Tepat. Jadi ngam. Senang kita untuk buat keputusan. Coba kalau tidak tepat. Tiba-tiba macam berapa dia punya berat? Lebih kurang-kurang 2 mililiter kali itu. Ataupun nanti dulu lah. Saya pun tidak berapa pasti ini. Bila tidak tepat tuh maklumat macam itu, kamu pun macam mau beli kah tidak ini? Itu masalah dia. So, dia punya maklumat tidak tepat. Kan? Berapa harga ini? 10 ringgit ataupun 53 ringgit ada sen-sen itu. Tapi saya belum ingat. Kalau begitu orang yang mau beli pun serba salah. Jadi tepat maksud dia ialah bila kita ada satu maklumat yang tepat, maka yakin, confirm kita, oke begitu. Kau sayang saya kah? Macam ini ya. Saya tanya bapak saya dulu. Saya tanya dulu boyfriend saya yang lain. Matilah. Coba bilang, iya, saya mau kau. Tepat, confirm? Iya. Terus oke, mari kita kawin. Sudah begitulah. Kan, itu ialah tepat. Kalau tersedia ini maksud dia, kalaupun maklumat itu tepat, kalau dia tiada sedia di depan engkau, sama juga kau tidak boleh buat keputusan itu. Contoh, katakan harga dia confirm 55 ringgit 22 sen, tepat itu. Tapi mana itu produk dia? Belum ada. Begitu. Dia macam itu maklumat ada tapi tidak tepat. Tidak tersedia. Saya bagi contoh lagi. Katakanlah memang ada sudah itu harga. Cuma belum dipostkan, belum di WhatsApp-kan. Berapa harga ini produk?
Hari-hari itu, mana? Dia baru mau kasih WhatsApp. Tengok, bila dia bilang baru mau kasih WhatsApp, bila belum tersedia itu harga, jadi kamu pun serba salah. Mau buat keputusan, tangan kau bilang, oke saya mau beli. Belum ada harga, kamu beli sudah. Oke, macam itu, kan? Jadi ini pun salah satu juga nih tersedia ini. Kalau lengkap, tepat dan tersedia, oke, memudahkan kita untuk membuat keputusan lah. Kalau tidak tersedia, keputusan kita akan tergantung. Oke, yang ketiga, lengkap. Kalaupun apa itu keputusan walaupun maklumat itu tepat, oke, harga dia Rp55.20 tepat, tersedia, ada sudah sedia, cuma tidak lengkap. Boleh CCM kah? Tidak tahu, belum lengkap kan. Macam mana cara pembayaran? Mana dia punya nomor account? Nanti saya kasih tahu dia lah. Maksudnya tidak lengkap. Dia tepat, tersedia semua, tapi tidak berapa lengkap, tidak full. Itu pun kamu akan serba salah. Saya mau beli tidak ini? Harga dia oke sudah Rp55.20 dan tersedia sudah. Tapi macam di mana mau bank in? Sama siapa saya mau bagi duit? Kau pun tidak dapat baik keputusan untuk mau beli atau tidak. Itu maksud dia lengkap. Tidak lengkap dia punya maklumat itu, kan? Oke. Yang keempat ialah bersesuaian. Kadang-kadang ada maklumat yang tepat, tersedia, lengkap, tapi kurang bersesuaian. Oke, katakan saya bagi contoh. Katakan kamu mau beli shampoo jenama ABC, kan? Lepas itu tiba-tiba ada jenama lain, PQR mangkali dia punya jenama shampoo. Ketawa si Linit itu kalau dengar jenama PQR. Si Linit, apa si Linit punya shampoo hari itu? Lupa sudahlah saya. Oke, kalau katakanlah jenama shampoo yang kita mau ialah ABC. Dia punya maklumat tepat sudah, tersedia sudah, lengkap sudah. Tapi yang dia bagi maklumat sana ialah produk PQR. Jadi sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Nah, bila tidak sesuai, walaupun dia tepat, tersedia, lengkap, tiada juga arti. Begitu, kan? Katakan si Heidi, si Heidi lagi. Katakan si Heidi kena pinang. Wow, tepat masa, tersedia, kan? Lengkap. Tapi tiba-tiba hujan. Alamak, tidak beli Aramaiti. Masa tidak bersesuaian? Contoh begitulah. Oke, jadi hari ini kita punya target hanya sampai sini saja. Salah satu faktor yang sangat-sangat mempengaruhi kamu untuk membuat keputusan ialah dia mesti tepat, tersedia, lengkap, dan bersesuaian. Tapi fakta utama dia ialah pengaruh faktor kedapatan maklumat terhadap pembuatan keputusan. Nanti lagi kita belajar pengaruh faktor kecekapan pembuat keputusan. Yang ketiga nanti situasi. Oke, dan yang lain ialah faktor lain terhadap pembuatan keputusan. Jadi ada 4 faktor utama dia. Kedapatan maklumat, kecekapan pembuat maklumat, situasi, dan faktor lain. Oke, hari ini kita sudah cover satu saja. Tepat, tersedia, lengkap, dan bersesuaian. Oke guys, terima kasih karena telah mengikuti kelas saya. Jangan lupa ulang kaji dan buat tugasan yang saya sudah bagi tuh. Dan saya harapkan COVID akan sentiasa pula akan cepat-cepat berlalu supaya saya berjumpa kamu di kelas. Bye bye guys.